Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Aini Bagnur, NIM 19133002, Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pengelolaan pinjaman, yaitu perhitungan angsuran dengan bunga tetap dan bunga efektif pada Microsoft Excel. Di sini bisa teman-teman lihat ada latihan, yang mana latihan ini akan kita buat perhitungan angsuran dengan bunga tetapnya dan bunga efektif. Langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Bisa teman-teman lihat, di sini sudah terdapat tabel beserta hal-hal yang kita perlukan. Teman-teman bisa membuat di Excel-nya seperti yang saya buat ini. Lalu, untuk membuat bulan, kita ketikkan rumus Excel, yaitu sama dengan if buka kurung, kita klik G8 sama dengan 0, titik koma, tanda kutip 2 kali, titik koma, 1, tutup kurung lagi, enter. Sehingga dapat muncul angka 1. Selanjutnya, kita letakkan kursor di B18, kita ketikkan rumus sama dengan if buka kurung, kita klik B17 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali lagi, if, lalu buka kurung, kita klik G8, lalu kita tekan F4 untuk menguncinya, jadilah seperti ini. Lalu kita tulis besar dari, klik B17, titik koma lagi, lalu B17 lagi, ditambah 1, titik koma, tanda kutip 2 kali, lalu tutup kurung lagi, lalu enter. Di sini kita lupa menuliskan titik komanya. Setelah itu enter. Dapatlah angka 2. Sehingga diperoleh hal seperti ini, kita lalu mengklik, letakkan kursor pada B18, lalu kita pada kotak hitam ini kita klik kiri, tahan, lalu tarik ke bawah sampai bulan ke 120. Dapatlah angka-angka ini. Selanjutnya, untuk mengisi kolom bulan, kita klik pada sel C17, lalu kita tuliskan rumus sama dengan if, kita klik B17 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, tuliskan eumon, buka kurung, kita klik G11, setelah itu titik koma,
0, tutup kurung lagi, lalu enter. Untuk mengubah angka ini menjadi bulan, maka kita klik pada sel C17, kemudian kita klik kanan, pilih format sel, lalu kita pilih custom, dan kita cari yang strip YY ini. Lalu oke. Jadilah seperti ini. Untuk mengisi sel C18, kita ketikkan rumus sama dengan if buka kurung, kita klik B18, lalu sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, kita tuliskan EOMON, buka kurung, kita klik G11, lalu tekan F4, lalu titik koma, tekan klik B17, tutup kurung lagi, lalu enter. Kita ubah lagi. Format sel, custom, lalu oke. Oke, dapatlah ini. Untuk mencari nilai bulan ketiga sel C19 dan selanjutnya, maka letakkan dan klik sel C18, tarik pada kotak hitam sudut kanan bawah sampai kita tarik ke bawah terus. Sudah. Dapatlah dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk mengisi kolom pokok pinjaman bulan ke-1, yaitu kita klik D17, lalu kita tulis atau ketik rumus if sama dengan if buka kurung, kita klik C17 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, kita klik G9, lalu tutup kurung, enter. Dapatlah hasilnya. Untuk pokok pinjaman pada bulan kedua dan seterusnya, maka kita tuliskan rumus sama dengan if buka kurung, kita klik B18, lalu sama dengan kita klik B18, lalu sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali,
titik koma kita klik H17, lalu kita tutup kurung, enter. Kenapa nilainya 0? Hal ini disebabkan karena sel H17, yaitu saldo pokok pinjaman bulan pertama, belum diperoleh hasilnya. Untuk mencari pokok pinjaman bulan ketiga sampai bulan ke-120, kita klik kiri pada kotak hitam di sini, lalu kita tarik ke bawah sampai bulan ke-120. Ulang lagi. Setelah itu, untuk mengisi cicilan pokok pinjaman bulan pertama, maka kita ketikkan rumus sama dengan if buka kurung, kita klik B17 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, kita klik G9, tekan F4, garis miring, klik G8, tekan lagi F4, lalu kita tutup kurung, enter. Dapatlah hasilnya. Untuk cicilan pokok pinjaman bulan kedua sampai dengan bulan ke-120, tariklah kotak hitam yang di sel E17 sampai ke bulan 120. Jadilah seperti ini. Selanjutnya, untuk mengisi kolom bunga bulan pertama, kita klik sel F17, lalu kita ketik rumus sama dengan if buka kurung, kita klik B17 sama dengan tanda kutip 2 kali, lalu titik koma, ketik 2 kali lagi, titik koma, kita klik G9, lalu tekan F4, lalu kita kali atau kita kasih bintang, klik G7, kita klik G7, terus kita tekan F4 lagi, kita garis miring dengan 12, tutup kurung, lalu kemudian kita enter. Kita ubah dulu dalam bentuk seperti tampak ini. Untuk mengisi kolom bunga untuk bulan kedua dan seterusnya, maka kita tarik kotak hitam yang di sini sampai ke bulan 120. Kita terangkan sedikit ya. Jadilah seperti ini. Selanjutnya, untuk mengisi kolom angsuran per bulan ke-1, yaitu sel G17, kita klik, kita tulis rumus if
kita klik B17, lalu sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma kutip lagi 2 kali, titik koma E17, kita tambah dengan F17, tutup kurung, lalu enter. Kita ubah ya, jadi crunchy. Hasilnya tampak seperti di bawah ini. Untuk mengisi kolom bunga bulan kedua dan seterusnya, maka kita klik pada kotak hitam ini, lalu kita tarik ke bawah sampai bulan ke 120. Setelah itu, untuk mengisi kolom saldo pokok pinjaman, maka kita ketik rumus sama dengan if buka kurung, klik B17 sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tip lagi 2 kali, titik koma, kita klik D17, lalu kita tekan F4, dikurang sum, buka kurung E17, lalu kita F4 kan lagi, lalu titik, titik, kita klik E17, tutup kurung lagi, tekan enter. Maka hasilnya akan sama. Kita ubah dulu ya formatnya. Format cell crunchy. Oke. Sama, kita ubah ke accounting. Oke, ini kita ubah lagi ke accounting. Oke. Ketika kita sudah mendapatkan jumlah saldo pokok pinjaman bulan pertama, maka secara otomatis pokok pinjaman pada bulan kedua akan langsung berubah dari awalnya 0 berubah menjadi seperti yang kita lihat. Untuk mengisi kolom saldo pinjaman untuk bulan kedua dan seterusnya, tariklah kotak hitam di sini tersebut sampai bulan ke 120. Maka diperoleh seperti ini hasilnya.
untuk mengisi G13 yaitu baris angsuran per bulan, kita dapat ketik rumus pada sel tersebut sebagai seperti ini. Itu sama dengan if kurung buka kurung G8 lalu sama dengan 0 titik koma tanda petik 2 kali titik koma, kita klik G17 setelah itu tutup kurung kemudian enter. Dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu setelah seperti ini maka kita edit supaya tampilannya rapi dan kita save. Setelah kita edit dan kita rapikan, jadilah bentuk perhitungan bunga tetap seperti ini. Jadi lebih bagus dan tampak rapi. Selanjutnya kita akan membuat perhitungan angsuran dengan bunga efektif. Kita klik saja langsung ke sheet 2. Dengan menggunakan kasus yang sama, kita akan menghitung kredit yang terjadi apabila menggunakan penghitungan angsuran dengan bunga efektif. Dengan cara tabel dan perintah pada perhitungan angsuran dengan bunga tetap masih tetap kita gunakan sampai dengan menyelesaikan isian pada kolom pokok pinjaman bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-120. Selanjutnya, untuk mengisi cicilan pokok pinjaman bulan ke-1 yaitu sel E17, maka kita klik lalu kita tuliskan rumus if buka kurung, kita klik B17 sama dengan tanda petik 2 kali titik koma petik 2 kali lalu kita tulis atau ketik PPMT buka kurung, kita klik G7 kita klik G7 setelah itu kita tekan F4 kita garis miring 12 titik koma kita klik lagi B17 titik koma kita klik G8 titik koma lagi strip maaf G8 ya G8 tekan F4 lalu titik koma strip klik G9 F4 titik koma lagi 1 tutup kurung lagi enter. Ops, maaf masih ada yang kurang, kita lupa menuliskan di sini ya, mengetik titik koma enter. Jadi pokok cicilan pokok pinjaman seperti ini. Untuk mengisi cicilan pokok pinjaman bulan kedua sampai dengan bulan ke-120, maka kita klik sel E17 tersebut sampai ke bulan 120.
Kita tarik ke bawah sampai ke 120. Selanjutnya, untuk mengisi kolom bunga bulan ke-1, ya kita klik F17. Lalu kita ketik rumus sama dengan if, buka kurung, kita klik B17, sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, IPM, kita tulis IPMT, lalu buka kurung, kita klik G7, lalu kita F4, garis miring 12, titik koma, B17, titik koma lagi, klik G8, lalu F4, titik koma dikurang dengan G9, lalu di F4 kan lagi, titik koma 1, tutup kurung, enter. Dapatlah hasilnya seperti ini. Untuk bunga pinjaman bulan ke-2 sampai bulan ke-124, maka kita tarik kotak hitam yang berada di sel F17 tersebut sampai ke bulan 120. Jadilah tampilannya seperti ini. Selanjutnya, untuk mengisi kolom angsuran, maka kita klik G17 dan kita ketik rumus sama dengan if B17 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, 2 kali lagi, tulis PMT, buka kurung, klik G7, F4, G7, F4, lalu garis miring 12, titik koma, G8, lalu F4 kan lagi, titik koma, dikurang G9, lalu F4 kan lagi, tutup kurung, enter. Maaf, di sini ada yang tinggal ya. Titik koma, lalu enter. Dapatlah hasilnya seperti ini. Untuk mengisi angsuran per bulan untuk bulan ke-2 sampai bulan ke-60, maka kita klik sel G17, lalu kita tarik kotak hitam yang di bawah ini sampai dengan bulan ke-120. Jadilah hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk mengisi kolom saldo pinjaman, maka kita klik H17, kita tulis atau ketik rumus sama dengan if, buka kurung, klik B17,
lalu sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, maaf ini titiknya, titik koma, klik D17, setelah itu kita F4 kan, dikurang, sum, buka kurung E17, kita F4 kan, dibagi dengan dibagi dengan E17, lalu kita tutup kurung lagi, enter. Dapatlah hasilnya seperti ini. Untuk mengisi saldo pokok pinjaman bulan kedua sampai seterusnya, maka kita tarik saja kotak yang di sebelah kanan ini sampai ke bulan 120. Dapatlah hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk mengisi sel G13 yaitu baris angsuran per bulan, kita dapat ketikkan rumus sama dengan if buka kurung klik G8 sama dengan 0 titik koma tanda kutip 2 kali titik koma klik G17 tutup kurung, enter. Dapatlah hasilnya seperti ini. Tinggal kita rapikan datanya saja supaya lebih rapi. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita simpan. Mungkin itu saja teman-teman cara pengelolaan pinjaman dengan perhitungan bunga tetap dan bunga efektif. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.